Perkenalkan nama gue Leonardo Putra. Kenalin, gue Yogi. Jadi mungkin dari awalnya gue ceritain, Yogi kan sebelumnya maju sebagai bakal calon MWA UIN. Terus gue juga waktu itu belum sempat kepikiran maju sampai di perpanjangan kedua, dan waktu itu emang belum ketemu Yogi karena memang Yogi masih dia calon MWA UIN lah. Sampai akhirnya Yogi memutuskan nggak lanjut ke banding MWA UIM. Terus adalah yang mengenalkan gitu gue ke Yogi. Ya udah akhirnya gue menghubungi Yogi, kita ketemu, kita ngobrol ya malam ya waktu itu ya, lumayan malam. Akhirnya nyambung dan merasa bisa lah saling melengkapi buat maju sebagai Kabem, Cakabem sama Cawakabem. Pertama, gue merasa pada diri sendiri sih. Jadi gue udah di UI nih. Gue pernah terdistrak dengan kata-kata bahwasannya jangan pernah tanyakan tempatmu untuk berkembang apa yang dia berikan, tapi coba tanyakan apa yang Anda berikan kepada tempatmu untuk belajar. Jadi dari situ gue mikir, ya udah, gue udah di UI nih, tapi apa ya dampak yang bisa gue berikan ke UI? Kalau motivasi gue, sebenarnya kalau gue pribadi lebih ke pertama, karena gue tahun ini di BEM dan gue merasa sebenarnya masih banyak yang bisa kemudian diperjuangkan dan dilanjutkan di tahun depan. Terutama waktu itu memang alasan di awal tuh dari bidang gue ya, dari sosial politik. Sampai kemudian juga gue melihat tahun depan kan masih suasana pandemi juga ya. Dan ya menurut gue pribadi itu tantangan tersendiri yang kemudian perlu orang yang berpengalaman di BEM, yang BEM UI dalam hal ini udah merasakan itu sehingga bisa mempelajari juga nanti kedepannya harus seperti apa. Pasti banyak sih, banyak. Cuma kalau harus disebutkan kadang suka bingung. Mungkin gue tipikal orang yang cukup ambisius ya. Maksudnya gue tuh selalu bersemangat gitu, dalam melakukan sesuatu. Itu kekuatan kadang, tapi bisa jadi kelemahan juga. Karena apalagi kalau gue merasa lingkungannya nggak bisa ngikutin apa yang ambisius sama semangat gue tadi, kadang akhirnya gue jadi capek sendiri. Mungkin itu di satu sisi kadang bisa jadi kelemahan gue. Kekurangan yang mungkin dari pertama orang lihat gue itu dengan wajah yang agak kasar seperti ini garang gitu kan. Tapi karena sebelumnya pernah dengar nih orang garang amat ya wajahnya, padahal mereka belum pernah ngobrol dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mungkin pandangan orang terhadap gue itu waktu pertama itu ngerasa ini orang kasar ya, ini orang ini nggak enak nih kalau diajak ngobrol. Oke, kalau kekuatan gue sendiri ya karena ini sebelumnya gue juga udah pernah kita itu punya kekuatan juga ya dari masing-masing. Nah jadi mungkin sebelumnya gue pernah nulis buku dan lain sebagainya, itu menjadi pemikiran gue tertuangkan di dalam tulisan. Habis itu gue itu sebelumnya juga pernah ikut beberapa organisasi leadership dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai penopang gue, yaitu untuk ini nih saatnya realisasi ilmu-ilmu yang udah ada dan udah didapatkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau gue mungkin di pengalaman sih ya, karena ya gue bisa bilang pengalaman gue cukup diverse. Dia cuma di sospol sebenarnya. Misalnya tahun ini gue di Kadep Hasrat, tapi gue juga pernah jadi controller di salah satu kepanitiaan besar di UI Bedah Kampus. Terus di bidang sosling misalnya gue pernah jadi project officer-nya desa binaannya BMFEB. Terus ini kan kalau kita kan bagi COC-nya memang Kabem misalnya di sosling, di sospol, di keuangan, dan hampir semua bidang itu gue udah pernah merasakan. Di keuangan sendiri tadi controller, gue juga pernah jadi sponsorship dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu kekuatan gue tersendiri untuk jadi Cakabem, karena punya pengalaman yang cukup diverse lah dari kepanitiaan atau organisasi. Pertama,
kalau dari sosial politiknya paling pandemi COVID itu jadi sepenting, terutama dalam hal vaksin misalnya. Bagaimana nanti proses vaksinnya, apakah vaksin akan dijadikan seperti public goods atau ternyata malah dijual seperti private goods dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait pendidikan tinggi, terutama terkait ya kita tahu uang kuliah kita itu juga kalau online maka harus jelas juga seperti apa dan lain sebagainya. Isu lainnya misalnya Omnibus Law juga belum selesai untuk pengawalannya, terutama pengawalan proses PR-nya mungkin dari nanti aliansi masyarakat sipilnya, sama juga untuk pengawalan reformasi di korupsi masih banyak yang harus dilanjutkan. Isu kampusnya itu mungkin ini kesehatan mental, habis itu ini apa namanya, kekerasan seksual, habis itu ini kemarin itu ada ini mau masukin juga isu di Fabel. Pertama, kalau dari gue pribadi, kita berdua saling melengkapi. Betul. Ini dari segi pengalaman ya. Bidang berbeda. Iya, jadi gue dari Sospol, pernah di Sosling juga dan pernah di keuangan. Kalau Yogi mengisi di segi internalnya, misalnya di Litbang, terus dia pernah aktif di himpunan paguyubannya, jadi di kemahasiswaannya juga dia punya pengalaman. Jadi kita saling melengkapi. Secara background juga tadi kita juga nggak satu background yang itu bisa istilahnya bisa bertukar pikirannya, jadi lebih bisa ada tesis antitesisnya gitu.